Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bahas turunan atau derivatif. Secara definisi, turunan atau derivatif, jadi turunan suatu fungsi y sama dengan fx terhadap x dinyatakan dengan f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx per h menuju 0, dengan catatan jika limitnya ada, ya. Jika nilai limit ini ada, ya. Berarti kalau limitnya nggak ada, berarti fungsi tersebut tidak punya turunan. Kalau dia punya nilai limit, berarti dia punya turunan, atau disebut juga dengan diferensiabel, ya. Jadi fungsi ini diferensiabel terhadap x. Kalau kita lihat definisinya di sini, ini ada fx plus h dikurangi fx. Jadi kalau saya gambarkan secara grafik, misalkan saya punya y sama dengan fx, kalau di sini misalkan x, ya, ini adalah fx. Kalau ini bertambah h, ya, maka ini menjadi x plus h. Nilainya ini menjadi fx plus h. Kalau kita lihat secara geometri, ini fx plus h dikurangi fx ini adalah perubahan nilai y, delta y. Sedangkan yang ini h ini adalah perubahan nilainya h. Berarti kalau kita bagi fx plus h dikurangi fx dibagi h, ya, fx plus h dikurangi fx dibagi h, sebenarnya ini sama dengan delta y dibagi delta x. Jadi perubahan nilai y dibagi perubahan nilai x, atau ini adalah sebenarnya gradien. Jadi ini menjadi gradien, ya. Jadi delta y dibagi delta x ini sebenarnya sama dengan gradien, ya, atau kemiringan suatu garis, ya. Nah, gradien di sini delta x ini sama dengan h. Ini kalau hanya menuju 0 di sini, berarti hanya di sini kecil sekali. Jadi hanya kecil sekali. Jadi kalau semula di sini ini gradien garis ini dari titik misalkan A sampai B, maka di sini A dengan B ini kalau H menuju 0 berarti hanya sangat kecil, hanya nilainya kecil sekali. B dengan A ini dapat dikatakan hampir berimpit. Maka kalau dibuat garis di sini, ya, garisnya seolah-olah hanya melalui satu titik di A saja ini. Maka garisnya ini kalau H menuju 0, maka ini menjadi garis singgung, gradien dari garis singgung. Jadi garis singgung. Jadi seolah-olah garis ini hanya melalui di satu titik A saja. Jadi dikatakan menyinggung, ya. Jadi hanya melalui satu titik, ya. Jadi hanya melalui satu titik. Nah, ini kalau secara geometri. Tapi kalau misalkan ini perubahan fx plus h kurangi fx ini misalkan fungsinya ini fungsi kecepatan, ya. Jadi misalkan di sini ada ft plus h min ft per h. Berarti di sini ft plus h, kalau fungsi ft ini adalah fungsi jarak terhadap waktu, maka di sini menjadi perubahan jarak. Perubahan jarak. Jadi ini waktunya, perubahan jaraknya yaitu pada S, yang di sini nanti menjadi S, ya, katakanlah S2, yang ini S1. S2 dikurangi S1 dibagi waktunya. Ya, sebenarnya itu sama dengan kecepatan rata-rata. Tetapi kalau hanya menuju 0, maka ini menjadi kecepatan sesaat atau kecepatan, ya. Jadi biasanya kecepatan sesaat, atau kalau di perubahannya S dibagi perubahannya T ini sebenarnya biasanya disebut dengan kecepatan rata-rata. Tapi kalau nanti ds dibagi dt delta t, tapi delta t-nya kecil, yaitu menuju 0, maka ini menjadi kecepatan, ya. Jadi ini delta s berarti biasanya disimbolkan dengan ds dt, ya. Nah, ini menjadi kecepatan, yaitu perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Tapi kalau misalkan di sini nanti bukan jarak terhadap waktu, misalkan suatu tanaman, gitu, ya, berarti bahkan di sini perubahan tingginya tanaman, maka berarti pertumbuhan setelah t waktu ditambah h, ya, ini dikurangi ft, nanti jadi bukan lagi kecepatan
rata-rata atau kecepatan seperti biasa kita kenal, tapi menjadi pertumbuhan, ya, menjadi pertumbuhan kalau misalkan pada tanaman. Jadi definisi dari turunan atau derivatif ini maknanya sangat banyak, ya. Jadi bisa berarti kecepatan, bisa berarti gradien, bisa berarti pertumbuhan dan lain sebagainya, ya. Coba kita ambil contoh, misalkan kalau misalkan saya punya suatu fungsi, saya ambil misalkan fx sama dengan e kuadrat plus 2x min 3. Kalau kita cari fx plus h, maka ini menjadi x plus h kuadrat ditambah 2x plus h min 3. Ini menjadi x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 2x plus 2h min 3. Atau ini kalau yang nggak ada hanya saya keluarkan, ini jadi x kuadrat plus 2x min 3 ditambah yang ada hanya ini, yaitu ada h kuadrat plus 2hx plus 2h. Nah, sekarang kalau kita cari turunan f aksen x, itu menjadi limit h menuju 0 dari fx plus h ini x kuadrat plus 2x min 3 plus h kuadrat plus 2hx plus 2h dikurangi dengan fx nya ini x kuadrat plus 2x min 3 per h. Nah, yang ini dikurangi ini 0, sehingga hasilnya tinggal limit h menuju 0. Yang ini kalau saya bagi dengan h semua jadi h plus 2x plus 2. Nah, kalau hanya menuju 0, berarti ini hanya kita ganti 0, ini jadi 0 plus 2x plus 2 sama dengan 2x plus 2. Ini adalah turunan dari x kuadrat plus 2x min 3, ya. Jadi ini kalau kita mencari turunan melalui definisi. Nah, di dalam turunan itu sudah disediakan rumus-rumus, sehingga kita untuk mencari turunan tidak harus melalui limit, tapi kita bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah diberikan. Ya, ini adalah beberapa rumus turunan yang nanti banyak kita pakai atau kita gunakan dalam menyelesaikan turunan, ya. Kalau y sama dengan fungsi x, maka cara menuliskan turunan itu ada beberapa cara selain tadi pakai f aksen x. Jadi ini bisa pakai f aksen x yang seperti definisi, bisa juga kalau ini y sama dengan fx dipakai y aksen. Ya, jadi cara menuliskannya bisa f aksen, bisa y aksen. Selain ini ada juga yang menuliskannya pakai dy dx. Nah, jadi dy dx artinya y diturunkan ke x atau fungsi y diturunkan ke x. Ada juga yang nulisnya itu hanya dx y gini, atau bahkan x-nya nggak ditulis, langsung ditulis dy begini saja. Ada juga yang nulisnya itu y atasnya beri titik. Ya. Nanti kalau turunan kedua ya titiknya 2. Nah, kalau di sini nanti turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya, ya. Jadi pakai angka Romawi. Nah, kalau yang di sini ini nanti d2y dx kuadrat. Jadi bacanya d2y dx kuadrat, d3y dx pangkat 3. Ini juga sama, d kuadrat y d pangkat 3y dan seterusnya. Jadi ada beberapa cara penulisan turunan. Bahkan ada yang nulisnya ddx dari fx gini. Ya. Jadi nulisnya tidak hanya pakai f aksen atau y aksen. Jadi ada beberapa cara penulisan. Kalau misalkan saya punya fungsi seperti ini, ya, y sama dengan konstanta,
K-nya konstanta, turunannya 0. Kalau A kali X-nya variabelnya, maka A-nya suatu konstanta, maka Y aksennya sama dengan A. Kalau X pangkat N X pangkat N min 1, turunannya berkurang 1. Nah, jadi kalau misalkan saya punya fungsi seperti tadi, misalkan E kuadrat plus 6X plus 5, maka Y aksennya ini E kuadrat, N-nya berarti 2, ya, N pangkat 2 berarti di sini menjadi 2X pangkat 2 dikurangi 1 jadi pangkat 1. 6X turunannya 6, 5 turunannya 0, sehingga ini jadi 2X plus 6. Ini kalau saya gunakan rumus ini. Nah, kalau yang nomor 4 ini sebenarnya ini kita tadi sudah menggunakan rumus ini, ya. Jadi U plus V. Jadi kalau ada penjumlahan, maka ini jadi U aksen plus V aksen. Berarti kalau ada E kuadrat plus 6X, ya ini U aksennya, ini V aksennya. Diturunkan sendiri-sendiri kemudian dijumlahkan. Kemudian kalau berbentuk perkalian U kali V, ya, U dan V-nya fungsi dalam X, maka Y aksennya U aksen V plus UV aksen. Jadi misalkan kalau saya punya 2X plus 3 kali X plus 2, maka yang ini kita anggap U, yang ini V. Maka turunannya jadi U aksen menjadi 2X turunannya 2, 3 turunannya 0 kali V, V-nya X plus 2 ditambah U-nya 2X plus 3, ya, kali V aksen. V aksen turunannya ini X, ini sebenarnya 1 kali X. X turunannya menjadi 1, kemudian 2 turunannya 0. Jadi kalau 1 kali X turunannya berarti 1. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi 2X plus 4 ditambah 2X plus 3, ya, 1 kali 3. Sehingga hasilnya menjadi ini 4X plus 7, ya, 4 tambah 3. Ini contoh kalau bentuk perkalian. Contoh yang bentuk pembagian. Misalkan saya punya PT sama dengan T kuadrat plus 5 per 2T min 1. Berapakah P aksen T? Ya. Ini P fungsi dalam T, ya. Berarti yang U-nya yang atas, P-nya yang bawah. U aksen turunannya T pangkat 2 jadi 2T. Jadi di sini X-nya kita ganti dengan T, ya. Kali V, V-nya 2T min 1 min UV aksen, ya, min UV aksen. U-nya berarti T kuadrat plus 5 kali V aksen turunannya 2 per V kuadrat, berarti 2T min 1 kuadrat. Kalau ini kita kalikan, ini 2T kali 2T jadi 4T kuadrat, ini jadi min 2T, ini dikalikan jadi min 2T kuadrat, 5 kali 2 10 per 2T min 1 kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi 4T kuadrat kurang 2T kuadrat jadi 2T kuadrat. Ya. Saya tulis di atas saja. Jadi di sini P aksen T-nya ini menjadi 2T kuadrat min 2T min 10 per 2T min 1 kuadrat, ya. Itu contoh kalau bentuk pecahan, ya, bentuk U per V, ya. Nah, contoh penggunaan rumus nomor 4C, ya. Jadi misalkan saya punya fungsi f theta sama dengan theta kuadrat plus 5 pangkat 3 misalkan. Jadi maka di sini bentuknya U pangkat M, berarti U ini suatu fungsi M pangkatnya. Berarti di sini pangkatnya ini adalah 3, sedangkan U-nya ini yaitu theta kuadrat plus 5. Maka kalau kita cari F aksen theta itu menjadi M kali U pangkat M min 1, ya. Berarti menjadi 3 kali theta kuadrat plus 5 pangkat 3 kurangi 1 dikali U aksen. U aksen berarti turunannya theta kuadrat plus 5. Theta kuadrat turunannya 2 theta, 5 turunannya 0, ya.
sehingga hasilnya menjadi ini 6 theta kali theta kuadrat plus 5 pangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan kita berhenti di sini, tidak ada masalah. Mau diuraikan lagi juga tidak ada masalah. Jadi misalkan kalau saya pangkatkan jadi 6 theta menjadi theta pangkat 4 plus 2 kali 5 ini 10 theta kuadrat plus 5 kuadrat. Maka ini jadi 6 theta pangkat 5 plus yang ini jadi 60 theta pangkat 3 plus 6 kali 25 150 theta. Nah, ini kalau bentuk pangkat 3. Bisa juga nanti pangkatnya tidak bulat, pangkat pecahan. Misalkan kalau saya punya Gx misalkan sama dengan akar 2x min 1 misalkan, maka ini sama dengan 2x min 1 pangkat setengah. Maka turunannya G aksen E ini menjadi U-nya di sini adalah 2x min 1, M-nya setengah. Maka ini jadi setengah kali 2x min 1 pangkat setengah dikurangi 1, ini menjadi min setengah kali 2x turunannya 2, 1 turunannya 0. Nah, sehingga ini menjadi, ini dapat 1, ini 1 per 2x min 1 pangkat setengah, kita ubah jadi pangkat positif, atau ini menjadi 1 per akar 2x min 1. Nah, ini kalau misalkan contoh pangkat pecahannya atau bentuk akar. Ya, sekarang saya akan beri contoh untuk rumus nomor 4E. Di sini Y sama dengan fungsi U, di mana U-nya adalah fungsi E. Di sini U-nya fungsi dalam E. Jadi kalau misalkan di sini U-nya itu misalkan sama dengan Gx, maka ini sebenarnya ini bisa ditulis jadi F Y sama dengan F, U-nya ganti Gx. Berarti ini sama dengan F komposisi Gx. Jadi ini sebenarnya adalah fungsi komposisi. Jadi turunan dari fungsi komposisi F komposisi Gx atau Fgx itu sama dengan F aksen U, U-nya tadi jadi Gx, U aksennya jadi G aksen E. Jadi turunan dari F ya dikalikan turunan dari G. Jadi misalkan gini, misalkan saya punya PU sama dengan U pangkat 3 plus 2U, di mana U-nya sama dengan akar X misalkan. Nah, untuk menyelesaikan kita boleh aja nih U-nya disubstitusikan ke sini menjadi fungsi X, langsung turunkan. Tapi di sini kita akan coba pakai rumus yang kelima ini, yang 4i ya. Jadi maka P aksen X itu sama dengan F aksen U ya. Berarti di sini tadi F aksen U berarti P aksen U dikalikan U aksen. Nah, P aksen U berarti turunannya ini yaitu 3U kuadrat plus 2. U aksen ini sama dengan X pangkat setengah, turunannya adalah setengah X pangkat min setengah. Sehingga hasilnya ini menjadi 3U kuadrat plus 2 per 2 akar X. Kalau kita tulis dalam bentuk X semua, ini jadi 3 ini X kuadrat, berarti akar X dikuadratkan jadi sama dengan X plus 2 per 2 akar X ya. Jadi ini kalau kita selesaikan misalkan menggunakan rumus 4E ya. Jadi untuk menyelesaikan ada beberapa cara sebenarnya. Sebenarnya tadi bisa saja kita tulis jadi Px nya itu menjadi X pangkat setengah pangkat 3 plus 2x pangkat setengah, atau ini jadi X pangkat 3 per 2 plus 2x pangkat setengah. Kemudian kita turunkan, maka ini jadi 3 per 2, X pangkat 3 per 2 dikurangi 1 itu sama dengan setengah, ditambah 2 kalikan setengah jadi 1 X pangkat min setengah. Ini menjadi 3 per 2 akar X plus 1 per akar X. Atau ini kalau saya samakan penyebutnya, ini jadi 3x plus 2. Jadi bisa dengan cara yang lain, itu kita substitusikan dulu baru diturunkan. Ini contoh bentuk penerapannya. Misalkan ini sebuah benda bergerak sepanjang lintasan dinyatakan dengan persamaan S sama dengan T pangkat 3 min 4T kuadrat plus 5T, di mana S menyatakan jarak dalam meter, T menyatakan waktu dalam detik. Ada beberapa pertanyaan.
Yang pertama, tentukan rumus kecepatan dan percepatannya pada saat T sama dengan 0. Ya. Jadi, kalau kita tentukan kecepatan, kita tahu bahwa kecepatan itulah perubahan jarak terhadap waktu. Berarti di sini kecepatan, misalkan ini saya bernama V, yang ini percepatannya itu A. Jadi V itu adalah perubahan jarak terhadap waktu. Jadi di S dt. Jadi perubahan jaraknya itu S, perubahan waktunya T. Pada saat T, maka ini menjadi turunan pertama dari ini menjadi 3T kuadrat min 8T plus 5. Berarti ini adalah rumus kecepatannya. Nah, sedangkan percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Berarti perubahan kecepatan terhadap waktu. Berarti di sini V diturunkan lagi. Atau ini sebenarnya adalah turunan kedua, ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan turunan kedua di S D2S D2S dt kuadrat. Jadi turunan kedua dari S itu adalah percepatan, ya. Sehingga ini menjadi 6T min 8. Nah, ini untuk yang A. Pertanyaan yang kedua, tentukan kecepatannya pada saat T-nya 10. Berarti kecepatan saat T-nya 10. Berarti V atau sama dengan ds dt pada saat T sama dengan 10 atau V10. Atau ini boleh ditulis gini, ds dt T sama dengan 10, ya. Jadi nilai ds dt pada saat T sama dengan 10 ini sama dengan V10 artinya, ya. Jadi ini kan fungsi T, ya, Vt, ya. Sebenarnya Vt. Nah, ini sama dengan T-nya diganti 10, jadi 3 kali 10 kuadrat min 8 kali 10 tambah 5. Ini sama dengan 300 dikurangi 80 tambah 5. Berarti ini sama dengan 220 tambah 5, 225. Kecepatan satuannya adalah perubahan jarak terhadap waktu, yaitu meter per detik, 225 meter per detik. Yang C yang ditanyakan adalah percepatan pada saat T sama dengan 10. Berarti A10 atau di sini D2S dt kuadrat saat T sama dengan 10. Atau boleh tulis dv dt saat T-nya 10, ya. Ini sama dengan ini 6 kali T, berarti 6 kali 10 kurangi 8. Berarti 60 kurangi 8, 52. Satuannya berarti meter diturunkan lagi terhadap waktu berarti waktunya 2 kali, ya. Jadi meter per detik turunkan lagi terhadap waktu lagi, ya. Jadi menjadi meter per detik aja. Ini yang C. Yang D, tentukan T pada saat kecepatannya 0. Nah, berarti yang D ini V-nya sama dengan 0. Ditanyakan T-nya, ya. Nah, tadi kita punya rumusnya V tadi adalah 3T kuadrat min 8T plus 5. Ini sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat. Ini kita faktorkan. Ini bisa 3T, ini T. Ini jadi min 5, min 1, ya. Jadi ini 3T kuadrat, min 3, min 5 jadi 8, min 5 kali min 1, 5. Berarti di sini 3T sama dengan 5 atau T sama dengan 1. T-nya sama dengan 5 per 3. Jadi ada 2, yaitu saat T-nya 5 per 3 detik dan saat T-nya sama dengan 1 detik. Itu kecepatannya 0. Kemudian yang E, yang ditanyakan kecepatannya saat ditanyakan berapakah kecepatannya pada saat percepatannya 0. Percepatannya 0 berarti A-nya yang sama dengan 0, dimana A-nya tadi adalah 6T min 8 sama dengan 0. Berarti T-nya 8 per 6 atau 4 per 3 detik, ya. Nah, yang ditanyakan V-nya berarti V 4 per 3. Jadi sama dengan 3 kali 4 per 3 kuadrat min 8 kali 4 per 3 plus 5. Ini jadi
16 kali 3, 48 per 9 min 32 per 3 plus 5. Ini kalau saya jadikan per, ini saya bagi 3 jadi bisa. Ini bagi 3 jadi 16 per 3 ya. Nah, ini saya jadikan 3 semua. Ini jadi 16 min 32 plus ini dikalikan 3 jadi 15. Maka hasilnya menjadi min 31 per min 32 min 1/3 meter per detik. Nah, di sini kecepatannya negatif itu artinya dia arahnya yang berlawanan. Jadi misalkan gini, jadi kalau benda itu bergerak, itu bisa misalkan bergeraknya itu kiri kanan gini, ya. Bendanya bergerak ke kiri ke kanan. Jadi katakanlah gini ya. Jadi kalau pas ke kanan ini V-nya positif, ya, misalkan ini ke kanan. Tetapi kalau pas bergerak ke kiri V-nya negatif, ya. Jadi ini V-nya negatif, kalau di sini V-nya positif. Jadi negatif ini hanya menunjukkan arahnya aja. Jadi kalau misalkan benda tadi bergeraknya itu muter gitu ya. Misalkan yang arah ke kanan tandanya positif, yang ke kiri diberi tanda negatif. Jadi jadi kecepatan negatif di sini artinya hanya menunjukkan arah dari kecepatan itu tadi. Coba pemakaian berikutnya. Jadi misalkan di sini kita fungsi fx kuadrat plus 2x plus 5. Ditanyakan persamaan garis singgung pada x sama dengan 2. Jadi kita tahu bahwa kalau misalkan saya punya kurva gini ya, ada x1, y1. Kalau di sini ada titik A, titik B, ini delta y per delta x, maka delta y dibagi delta x atau perubahan y dibagi perubahan x ini adalah garis singgung, bukan garis singgung, gradien dari ruas garis AB ini. Jadi gradien dari garis yang melalui titik A dan titik B. Nah, kalau misalkan delta x-nya menuju 0, delta x yang kecil di sini, misalkan di sini, nah, maka garis AB ini tadi berubah menjadi garis singgung, berubah jadi garis singgung. Nah, ini kalau delta x-nya menuju 0, berarti gradien untuk limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x, yang mana ini sama dengan dy dx atau turunan pertama. Jadi turunan pertama secara geometri ini menyatakan gradien dari garis singgung. Jadi kalau ini tadi gradien ruas garis AB, tapi kalau delta x menuju 0 berarti titiknya di sini kecil, hanya melalui satu titik A saja di sini. Ya, dapat dikatakan hanya melalui satu titik, ya. Walaupun karena apa, ini hampir berimpit gitu ya. Maka ini garisnya merupakan garis singgung, sehingga gradien garis singgung itu sama dengan dy dx, yaitu pada x sama dengan x1, atau bisa ditulis jadi f aksen x1, ya. Nah, jadi kalau saya cari gradiennya, ya, jadi gradiennya itu kan sama dengan f aksen x, ya, pada titik sama dengan x itu sama dengan 2x plus 2 turunannya ini. Nah, kalau x-nya sama dengan 2, maka gradiennya itu sama dengan f aksen 2. Itu sama dengan 2 kali 2 plus 2 sama dengan 6. Ini tulisan ini boleh ditulis gini. Jadi dy dx pada saat x sama dengan 2. Ya, ini sama dengan sama. Jadi ini tuliskan untuk dy dx itu jadi 2 kali 2 plus 2. Jadi garis lurus ini sebagai ganti kurung ini ya, kurung 2 ya, f aksen 2 ditulis jadi dy dx untuk x sama dengan 2. Jadi garis lurus itu menyatakan nilai untuk x sama dengan 2. Nah, sekarang kalau kita cari titik singgungnya, tadi titiknya sudah tahu, yaitu pada x sama dengan 2. Kalau x sama dengan 2, maka nilai y-nya itu kan sama dengan 2 kuadrat plus 2 kali 2 tambah 5, ya. Jadi 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 5. Maka menjadi
menjadi 4 tambah 4 tambah 5 sama dengan 13. Berarti titik singgungnya di sini ada titik singgung yaitu 2,13. Sehingga persamaan garis singgungnya itu menjadi rumusnya garis lurus kan Y min Y1 sama dengan M X min X1, di mana X1 Y1 itu titik yang dilalui, sedangkan M itu adalah gradien. Jadi kalau titiknya di sini tadi, titik A-nya di sini adalah 2,13 gitu ya. Titik A di sini. Jadi titik yang dilalui oleh gradien garis singgung ini. Ya, yang dilalui oleh garis singgung ini. Berarti ini Y min 13 sama dengan M-nya 6, X min 2. Jadi min 13 sama dengan 6X min 12. Berarti Y sama dengan 6X plus 1. Jadi ini rumus untuk persamaan garis singgung dari kurva tadi pada titik X sama dengan 2. Berikutnya saya akan bahas turunan tingkat tinggi. Maksudnya adalah turunan yang lebih tinggi. Jadi turunan kedua, turunan ketiga, keempat, dan seterusnya ya. Jadi misalkan gini, kalau saya punya Fx sama dengan X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 5X plus 10, maka turunan pertamanya itu adalah 3X kuadrat plus 12X, ini turunannya min 5, 10 turunannya 0. Kalau kita turunkan lagi, ini kita peroleh turunan kedua. Jadi ini turunkan lagi menjadi 6X plus 12. Kalau kita turunkan lagi, kita peroleh turunan ketiga. Nah, turunkan lagi, kita peroleh turunan keempat, yaitu menjadi 0. Kalau turunkan lagi, turunan kelima 0, turunan keenam 0, dan seterusnya. Misalkan kalau saya punya Y sama dengan 5X plus 2 pangkat 4 misalkan. Kalau kita cari turunan pertama, ini dy dx ini menjadi 4 kali 5x plus 2 pangkat 3 kali turunannya ini 5 ya, 5x plus 2. Sehingga ini menjadi 20 kali 5x plus 2 pangkat 3. Kalau kita turunkan lagi, dy dx turun lagi, kita peroleh turunan kedua, d2y dx kuadrat. Jadi d2y dx kuadrat turunannya menjadi 20 kali 3 5x plus 2 pangkat 3 kurangi 1 kali ini turunannya 5 menjadi 60 kali 5 menjadi 300 5x plus 2 pangkat 2. Kalau diturunkan lagi kita peroleh turunan ketiga sehingga hasilnya menjadi 300 kali 2 600 kali 5x plus 2 pangkat 1 ya, kali 5x turunannya 5, maka ini menjadi 3000 kali 5x plus 2 ya, dan seterusnya. Jadi kalau turunan ketiga kita turunkan lagi, kita peroleh turunan keempat, turunan kelima, dan seterusnya. Coba di sini ada perbedaan cara penulisannya. Kalau kita pakai aksen, angka yang dipakai untuk menulis turunan ini adalah angka Romawi. Jadi angka 1, angka 2, Romawi 3, ini Romawi 4. Sedangkan kalau pakai D, maka ini kita pakai angka 1, 2, 3 seperti yang kita pakai sehari-hari, yaitu angka 2, 3, 4, 5, dan jadi seperti angka yang kita pakai sehari-hari biasa ya. Nah, tapi kalau di sini pakai angka Romawi.